Saya mau mengklarifikasi dulu. Terkadang saya disebut sebagai ustaz, padahal saya bukan ustaz. Bahkan kemarin saya dibilang ulama, apalagi ulama. Ustaz itu mengajar, ulama itu asal kata alim, tahu, paham. Saya tidak tahu tentang agama, tapi saya mau mengajar. Kalau Kapolda ya. Jadi dalam diri manusia ini yang paling penting adalah iman. Kalau iman ada, maka semuanya jadi baik. Manusia bisa lebih baik daripada malaikat sekalipun. Tapi kalau manusia itu tidak ada iman, maka dia lebih buruk daripada binatang. Satu ayat suci Al-Quran saya mau terakhir saya katakan, ayat suci Al-Quran dari Maulana Ahmad Lak. Dia menafsirkan ayat suci Al-Quran. Saya bukan penafsir ayat suci, karena saya bukan dari pondok pesantren, saya dari pondok Akpol. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, rihlatas ila sayf, berdagang ke utara dan selatan, Syam dan Yaman. Fal ya'budu rabb hadzal bait, sembah Allah pemilik Ka'bah, alladzi atau amahu min ju'i, dia akan memberikan bebas dari rasa lapar, sejahtera maksudnya. Wa amanahu min khauf, bebas dari rasa ketakutan, aman maksudnya. Jadi kalau mau bikin sejahtera dan aman, fal ya'budu rabb hadzal bait. Mau bikin ini prosperity approach dan security approach. Mau bikin sejahtera dan bikin aman, negeri kah, kabupaten kah, provinsi, bahkan dunia ini harus fal ya'budu rabb hadzal bait, sembah Allah pemilik Ka'bah. Seandainya kita mengetahui bahwa setiap kejadian itu ada maksud baik Allah di balik setiap kejadian, maka kita selalu menilai pada posisi kebaikan. Sekarang ini banyak fenomena yang terjadi di lingkungan kita yang kita tidak selalu mengkaitkan kepada Allah. Satu contoh hadirin, apabila ada satu air hujan, titik air hujan yang turun, bahwa semua titik-titik itu dikawal oleh satu malaikat, sehingga apabila kita mengkaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tahu bahwa turunnya air hujan itu diturunkan oleh Allah. Hadirin, di depan mata kita sekarang satu kampung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita tahu bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mensyukuri, maka air hujan itu tadi jadi rahmat bagi kita. Kita terkadang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Masya Allah, banyak di antara kita terkadang melupakan jasa-jasa pendahulunya. Imam kita ini sebenarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kita menjadikan contoh teladan. Tidak ada lagi contoh yang terbaik kecuali Rasul. Bahkan orang Yahudi menilai semua makhluk hidup manusia yang ada di dunia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan paling atas. Orang Yahudi, Pak. Karena orang tahu bahwa bagaimana baginda Rasulullah SAW berperilaku, berakhlak. Akhlaknya baginda Rasulullah SAW adalah akhlakul azimah, puncak akhlak. 3 jenis akhlak yang kita ketahui dari ulama kita: akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Azim, puncak daripada akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kembali berjumpa dengan saya Fadi Aziz. Dan
istimewa sekali, dan pemirsa kita juga sangat senang karena beliau bersedia menerima kita di kantor beliau dengan dalam keadaan yang sangat banyak kesibukan, namun kita diberikan waktu untuk sedikit bincang-bincang dengan Bapak. Nah, siapakah tamu kita kali ini? Beliau adalah Bapak Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Baharudin Djafar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tetap semangat ya Pak. Ya, harus. Seragam birunya. Iya Bapak, terima kasih. Dan pemirsa, saat ini karena kita bincang-bincang santai pemirsa, jadi topiknya kita yang ringan-ringan saja, bukan tentang yang berat-berat. Nah Bapak, semenjak Bapak bertugas di Sulawesi Barat sejak tanggal 20 Agustus 2017 Bapak ya, kalau tidak salah, banyak hal-hal yang unik yang dilihat oleh masyarakat Sulawesi Barat. Itu sudah jadi viral Pak di mana-mana di masyarakat, dari Kapoldanya gini loh. Nah, ada beberapa hal yang unik ya pemirsa Malakara TV, dan kita langsung meminta dari Bapak Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengapa sampai demikian. Satu yang kita akan bahas kali ini yaitu sholat subuh berjamaah. Mungkin di antara Bapak Kapolda ini loh ya Pak, Bapak Kapolda kita Sulawesi Barat, bahkan kemarin Bapak ya sampai mendatangkan Ustadz Yusuf Mansur Pak ya, saking seriusnya untuk menggalakkan kembali sholat subuh berjamaah itu. Baik Bapak, mungkin sedikit buat pemirsa Malakara TV untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, mengapa sampai ada program seperti ini? Silakan Pak. Ya, sebenarnya saya termasuk tipe yang meyakini bahwa untuk membangun suatu negeri daerah itu harus dimulai dari rohaninya. Kita selama ini sering larut pada jasad yang nampak, bukan kepada ruhnya. Nah, ruh ini berbicara tentang iman. Kalau iman kita bicarakan, maka semua, bukan hanya yang muslim, seluruh agama memiliki keimanan. Iman bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini ada yang mengatur. Yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Dan untuk memperbaiki semua keadaan harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, salah satunya adalah kita dengan memakmurkan masjid atau memakmurkan semua rumah ibadah. Karena saya adalah muslim, tentu saya memakmurkan masjid. Dan mayoritas juga masyarakat kita di Sulawesi Barat ini adalah muslim. Kalau seperti ini, seorang pimpinan memulai semua programnya dari rohani. Nah, penekanan ke bawah kepada Bapak punya bawahan itu kencang tidak Pak? Harus sholat subuh atau seperti apa? Pendekatannya seperti apa tuh? Kita seperti ikuti cara Rasul saja. Rasulullah SAW itu dia memberi contoh. Dia tidak pernah menyuruh orang kalau dia tidak buat. Jadi modalnya dari Bapak sendiri. Ya, harus kita yang menjadi contoh. Keteladanan ini penting. Jangan memberi contoh tetapi menjadi contoh. Terkadang kita sering menyuruh tapi tidak melakukan. Kalau Koren di sini selalu bilang di dua janya taruh ada, taruh kok. Ya nopo, ya nabido. Apa yang dia katakan satu kata perbuatan. Apa yang dia katakan itu yang dia buat. Tapi jangan berhenti di situ. Harus ke Polda juga. Siang misi. Apakah Polda itu adalah siang masih saling mengasihi. Dan kalau perlu ke Pemda, lete hitungan, meniti di kebenaran. Jadi apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur yang melati itu kita dapat kalau kita jalani satu kata perbuatan, berkasih sayang seperti prinsipnya Polda, lete itu meniti di kebenaran. Baru bisa melakbinya bukan hanya di dunia, di akhirat juga insya Allah. Pak, ini ada tanggapan di luar sana bahwa Bapak Kapolda sekarang nggak cuma ke masjid buat sholat subuh, sholat zuhur, iya selalu berjamaah dilakukan di masjid. Itu nolak tuh Pak ya? Iya.
menanggapi kicauan di luar sana masyarakat. Tapi kan masyarakat senang Pak ya, senang sekali karena boleh sholat loh di sana. Akhirnya kan jadi itu menjadi role model. Ini kan tadinya untuk kepolisian sendiri ya, tapi kok imbasnya kemana-mana gitu loh ke masyarakat umum. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana menjadi seorang role model yang positif bagi masyarakat Sulawesi Barat? Sebenarnya, Masya Allah, Iya. semua itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, orang itu akan bermakna dan bermanfaat apabila bermanfaat bagi orang lain. Kalau itu menjadi role model dengan sendirinya berkembang kebaikan, berarti kita menyebarkan kebaikan. Kalau menyebarkan kebaikan, maka keburukan hilang. Kalau orang selalu bilang dunia ini zulumat, kegelapan, maka buat terang. Walaupun lilin kecil cahayanya, bikin terang di mana-mana. Nanti akan terang semua. Nanti akhirnya jika kedekatan yang begitu dekat dengan masyarakat, itu kan akan berpengaruh nanti masyarakat jadinya tadinya kan Kapolda agak-agak gimana gitu ya. Akhirnya Bapak sering ke masjid, ketemu, komunikasi lancar. Jika terjadi komunikasi yang langsung dengan masyarakat, bagaimana dengan Bapak sendiri? Akan sangat baik dong dengan tugas kepolisian. Akan sangat baik dengan tugas kepolisian karena masyarakat tahu bahwa hadirnya Pak Polisi ini bukan yang menyeramkan, bukan yang membuat kaku. Komunikasi kita bisa setiap saat. Di masjid itu ada kesetaraan. Dengan adanya kesetaraan itu kita bisa komunikasi langsung. Ada hal-hal tertentu yang dihadapi oleh masyarakat, itu bisa disampaikan langsung. Iya, tidak ada batas. Sehingga kalau kita sampaikan kepada masyarakat ini dengan baik, maka masyarakat merasa bahwa saya dekat sama Pak. Iya. Para pejabat itu bisa setiap saat saya bisa komunikasi. Ya, disuruh di masjid lah ya. Insya Allah. Jadi kalau ada masyarakat yang disuruh di masjid, diladeni. Iya, kita harus ladeni dengan. Oke, baik Bapak. Satu lagi Bapak, mungkin kita minta waktu. Ada program lagi yang kita dengar, BOC Olah. Ini satu lagi yang Bapak bisa dijelaskan sedikit Bapak buat pemirsa. Nah, Nionosiola ini adalah nilai-nilai kearifan lokal yang kita gunakan menjadi program. Nionosiola arti harfiahnya adalah duduk bersama. Kalau orang Bugis biasa bilang tudas sipulung. Kalau bahasa Indonesianya duduk bersama. Duduk bersama sebenarnya kelanjutan daripada program subuh ini. Kelanjutannya ya? Kelanjutan. Sesi kedua. Ya, Nionosiola ini kita buka di hari libur, pada umumnya di hari libur. Saat pada hari Minggu. Ya, setiap minggu. Saya tidak ada atau ada, pejabat utama saya menindaklanjutinya setiap minggu. Maknanya itu sebenarnya kita membuka ruang kan biasanya selama ini masyarakat bilang susah mau ke kantor polisi, sudah takut, sudah mengerikan. Nah, kita buka ruang yang tidak ada yang mengerikan itu, datang saja. Tapi kalau dia muslim, sholat dulu gitu, sholat setelah subuh baru ada satu. Ada syarat khusus Pak ya? Sholat dulu. Ya, sholat dulu. Baru tudang Kalau sholat kita sudah jalankan, pasti pikiran kita tenang, hati kita baik, mengutarakan juga tentu dalam keadaan. Jangan-jangan jadi mau mengajak setelah sholat hilang. Nah, apalagi ketemu dengan bapak betul. Seharusnya begitu tuh. Oh iya. Jadi ada satu ilmu di kepolisian ini adalah fixing broken windows dari Killing. Dia mengatakan bahwa kalau ada jendela yang pecah, segera dibetulkan. Jadi preemptif, cepat bergeraknya. Jangan tunggu runtuh gedung itu baru kita mau berbuat. Kalau api kecil, segera diatasi dengan jari bisa memadamkan. Tapi kalau sudah besar, kita susah untuk mengatasi. Ini konsep untuk menghadapi masalah ini. Nionosiola, setelah dia sholat subuh hari Minggu itu, kita terima di satu ruangan karena mau berbicara tentang keduniaan. Di masjid kan jangan bicara dunia. Nah, kita bicara keduniaan di situ.
Kalau selesai di situ, bisa diselesaikan, alhamdulillah bisa selesai. Kalau tidak, dibawa ke kantor. Dan para pejabat saya, pembantu-pembantu saya itu pasti memberikan telepon kontaknya, diantar ke kantor, dilayani dengan baik. Nah, Rasulullah memang ada satu tempat khusus ataukah memang berpindah-pindah juga? Ya, bisa saja berpindah. Atau di mana Bapak? Dan bukan tergantung orangnya, Kapoldanya. Sangat sebenarnya seluruh insan Polri Bayangkara ini boleh buat Miorosiola. Konsep-konsep terdahulu sudah ada sebenarnya. Misalnya forum komunikasi dengan masyarakat. Kemudian ada seluruh Babin Kamtibmas kami sudah setiap saat di kewilayahan. Tapi kalau dia ingat Miorosiola, oh kita sholat dulu, baru kita cerita itu. Jadi memprioritaskan yang penting, baru kita cerita tentang keduniaan ini. Tapi kalau sampai ke masyarakat, Miorosiola adalah forum untuk duduk bersama, menyampaikan sedikit unek-unek kepada Bapak Polisi. Namun ketika ada masyarakat yang ingin melakukan komunikasi dengan Bapak Polisi, maaf, dan tidak ditangani pada saat itu atau dicuekin gitu, bagaimana Bapak? Boleh langsung? Oh ya, boleh. Boleh. Orang niatnya sebenarnya memudahkan masyarakatnya. Kemudian tapi kalau justru masyarakat tidak dapatkan media itu, tidak memanfaatkan media, susah untuk memanfaatkan media itu, ini boleh langsung lapor sama saya. Ya, kita insya Allah. Satu dulu mungkin ini agak menggelitik juga bagi saya. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa Miorosiola ini karena ada beberapa informasi yang kita terima bahwa menyakitkan, mengerikan, pergi ke kantor polisi. Itu Bapak dengar sendiri informasi seperti itu? Oh iya, kita sering mendengarkan. Menurut Bapak sendiri apakah ini sepanjang hanya informasi saja atau memang ada oknum yang melakukan? Ada, pasti ada. Ini polisi ini adalah manusia biasa yang mengemban profesi selaku pelindung, pengayom, pelayang masyarakat. Maka saya selalu ingatkan di balik tanda kewenangan itu tertulis di belakangnya melindungi dan melayani. To serve and to protect, melindungi, melayani. Bagaimana dia bisa melindungi tanpa dia kelola hatinya dulu? Kelola hati baru bisa melayani. Baik pemirsa Manakala TV, sebenarnya masih banyak yang ingin kita minta keterangan dari Bapak. Kami sangat asik sekali berbicara dengan Bapak, menjadi luas wawasan dari Bapak. Terima kasih, namun sangat singkat karena sedikit lagi beliau akan mengikuti upacara Bapak ya. Baik, terima kasih pemirsa Manakala TV. Namun sebelum kita closing, mungkin saya minta sedikit Bapak closing statementnya buat pemirsa Manakala TV. Silakan. Baik, para pemirsa Manakala TV, saya selaku Kapolda Sulawesi Barat tentu banyak keterbatasan di dalam melaksanakan tugas. Oleh sebab itu, dukungan, doa, arahan pada pemuka masyarakat bagi kami mengemban amanah ini agar kami sanggup menjalankan dengan baik. Kemudian sama-sama kita sinergikan potensi yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan daripada pembentukan provinsi yang belum lama ini bisa kita wujudkan dan mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang Bapak sampaikan betul-betul bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Baik pemirsa Manakala TV, demikianlah wawancara singkat saya dengan Bapak Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Baharudin Jafar. Terima kasih banyak.